Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha syani wa tahfadhu bi barakatiha imani wa tunawwiru biha wajhi wa janani wa ta'asimu biha anil khata' lisani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ghaliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas bulan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan menjadi bulan yang baik untuk zahir dan batin kita. Amal kita tambah baik lagi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berkah Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada على حبيبك خير الخلق كلهم. إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم. أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي. إن آتي ذنبا فما ومن يبع آجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم. إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية
ya arhamar rahimin. Malam ini kita akan membaca Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah atau Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyidina Al-Imam Muhaddits Al-Haramain Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu anhu ardah. Masalahnya yang akan kita bahas adalah tentang keutamaan bersedekah, ya. Sedekah, keutamaan sedekah dan orang yang bersedekah. Sedekah sendiri mempunyai keistimewaan. Yang bersedekah juga punya keistimewaan. Ya, berarti orang yang bersedekah sekaligus punya dua. Punya pahala sedekah dan keistimewaan sebagai orang yang bersedekah. Nah, yang enggak sedekah, yang enggak punya keistimewaan, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala maulana Syekh al-Muallif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa huwa sayyidul walid muhaddits al-haramain al-habib Muhammad bin Ali al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitabnya Khasaisul Muhammadiyah ila an qal syarafus sadaqah wa fadlul mutasaddiqin. Keutamaan sedekah dan keistimewaan orang-orang yang bersedekah. Dua, ya. Qala wa min asyrafil ladzi iddakharahu Allah taala li hadhihi al-ummah, daripada keistimewaan yang diistimewakan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya, dibanding umat-umat yang lain. Ma'adahu Allah taala minal fadlil jalil wath thawabil minal fadlil jazil wath thawabil jalil 'ala shadaqah. Apa yang Allah siapkan, Allah sediakan, ya, daripada keutamaan yang banyak, ya, ganjaran yang besar atas sedekah. Wa ma mayyazallahu bihi al-mutasaddiqina minal khasa'is al-hamidah wal mazayal majidah, dan apa yang Allah berikan keistimewaan bagi orang-orang yang bersedekah, ya, daripada kehususan-kehususan yang baik, ya, dan keistimewaan-keistimewaan yang mulia, ya. Nah, ini buat yang nyatat apa namanya artinya, Habib tidak mengartikan secara letterlek, ya, tapi yang bisa dimengerti oleh yang mendengar, ya. Baik. Qala wa qad jama'tu jumlatan salihatan min dzalik adzkuruha insyaallah fi ma ya'ti. Saya telah kumpulkan di dalam kitab ini, ya, sebagian, ya, dikumpulkan oleh beliau sebagian yang cukup insyaallah, dan dia akan beliau akan kemukakan setelah ini, ya. Insyaallah taala. Qala as-sadaqah tazidu fil umri wa yudhhibullaha biha ardhil akhlaqi wa aswaiha. Bahwasanya sedekah itu akan memanjangkan umur. Awas, arti panjang umur ada artinya sendiri, ya. Sedekah itu memanjangkan umur dan menghilangkan, dengan kita bersedekah itu, akhlak-akhlak kita yang buruk. Jadi orang kalau akhlaknya buruk, dia sering bersedekah, insyaallah berkah sedekah itu akhlaknya dirubah jadi bagus, jadi baik. Kenapa? Karena sedekah itu kan salah satu bukti ada peri kemanusiaannya, ya kan? Dia menyayangi, oh ini orang nggak punya, kesian, mungkin lapar, mungkin nggak punya baju, mungkin nggak punya beras, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dia bantu. Di situ ada peri kemanusiaan, ya. Itu daripada akhlak. Nah, baik. Wa yahfazu bihal abdu minal faqr. Jangan dikira
orang yang bersedekah itu jadi fakir, nggak ada. Tidak ada ceritanya orang yang suka sedekah jadi fakir, tidak. Jadi kaya ya. Minimal kaya dirinya kaya, hatinya kaya. Di dunia kalau dia tidak punya harta banyak, hatinya kaya. Sebab yang kaya kalau pelit, miskin. Yang kaya kalau pelit, miskin. Ya. Tapi yang miskin kalau dia hatinya baik, bagus, sering bersedekah, itu kaya dia. Di dunia, di akhirat udah jelas kaya, sebab pasti diganjar oleh Allah SWT. Sedekahnya yang dia lakukan dengan ikhlas itu pasti akan dia dapatkan dan akan kaya. Artinya orang yang nggak bersedekah di akhirat juga miskin. Di dunia miskin, di akhirat miskin. Dan saya sudah sering sebutkan, jangan bersedekah menunggu kaya, jangan. Karena sedekah sedikit pun itu sedekah. Lebih sedikit lagi kalau Anda tidak bersedekah. Jadi jangan lewatkan tuh kesempatan Anda untuk bersedekah. Ini duit ya Allah tinggal 5.000-nya nih. Ya. Tapi kalau kita sedekahkan gak menjadi masalah buat diri kita. Keluarin 5.000. Ah, nggak ada cuma 1.000, 1.000 keluarin. Nggak ada 1.500, 500 keluarin. Nggak ada 500, 100 tempelin ke jidat ente. Keterlaluan 100 masa ya. Masa sedekah 100. Ya, udah buat apa dia duit 100? Yang buat ini sekarang apa namanya itu? Yang mundur apa namanya? Iya, yang walaupun namanya dia polisi cepet, udah 1.000 sekarang udah naik harganya. Ya. Diterima oleh dia 500, memang itu dia minta-minta ya. Alhasil jangan melewatkan Anda apabila mampu untuk bersedekah. Sekalipun jumlahnya kecil, jangan mengecilkan. Mungkin di Anda kecil, di Allah besar. Mungkin di Anda besar, di Allah kecil karena Anda tidak ikhlas. Yang penting ikhlaskan karena Allah. Saya kepengen bersedekah. Nah, ya, baik. Jadi hadirin, tidak ada ceritanya orang yang bersedekah jadi miskin, walaupun kelihatannya berkurang harta kita. Ya, Gala sabda Nabi Muhammad SAW, ya. Inna sadaqatal muslim tazidu fil umri wa tamna'u maytatas su'i wa yudhibullahu biha al-kibra wal faqra wal fakhra. Mungkin Anda bertanya, Bib, tahu dari mana, Bib? Orang kalau sedekah itu enggak miskin. Hah? Orang kalau sedekah itu enggak jadi orang yang fakir. So, di dalam agama fakir dan miskin beda. Apa bedanya? Contohnya saya udah terangkan tapi untuk mengingat kembali. Kalau miskin itu perlu untuk keperluannya sehari 100. Dapatnya cuma 50, 55, 60, kurang dari. Lebih dari setengah, minimal setengah. Itu namanya miskin. Tapi kalau fakir, keperluannya 100, dapatnya di bawah setengah. Cuma dapat 30, perlunya 100.000, dia cuma dapat 30.000, 40.000, 20.000. Ini fakir. Ya, kita nggak bisa tahu itu, sulit. Ya, kecuali kalau orangnya ngomong. Ya, naam. Kalau disuruh ngomong, banyak yang bilang saya fakir, walaupun dia nggak fakir. Ya, kalau disuruh ngomong. Nah, baik. Nabi bersabda, ini dalilnya. Inna sadaqatal mar'il muslimi tazidu fil umri. Sesungguhnya sedekah seorang muslim, inna sadaqatal muslim tazidu fil umri, menambah umur. Terus wa tamna'u maitatas su, dan bisa mencegah mati su'ul khatimah. Itu yang paling kita takutkan. Orang ini dalam hidupnya dua yang harus dia takut. Husnul khatimah dan su'il khatimah. Sebab seterusnya jadi susah. Kalau Anda su'ul khatimah berarti neraka. Ya, kalau nggak dapat syafaat dari Rasulullah SAW, ya, nah, biasanya ahli neraka tuh dicemplungin dulu. Kalau husnul khatimah, insya Allah selamat, bakal dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Yang su'ul khatimah belum tentu. Ini yang harus kita takutkan. Nah, sedekah saudara mencegah Anda dari mati su'ul khatimah.
Makanya kita harus sedekah supaya tidak mati su'ul khatimah. Ya Bu? Ibu? Ada ibu-ibu nggak? Iya. Sedekah ya Bu sama orang yang nggak punya ya. Supaya kita mati husnul khatimah. Enak kalau mati husnul khatimah, mukanya dilihat enak ya. Jenazahnya cepat jalannya. Jenazahnya tuh cepat jalannya. Kayak dia sendiri yang jalan pengen cepat. Kenapa? Pengen buru-buru ketemu Allah. Sebab Allah senang ketemu dengan dia. Tapi kalau yang su'ul khatimah enggak, kadang-kadang zigzag sudah ini. Ya, jenazahnya susah, berat. Ya. Orangnya padahal kecil, berat diangkatnya, susah. Ya. Belum tentu memang, ya belum tentu. Ya, tapi itu tanda-tanda ada tuh, ya. Baik. Jadi sesungguhnya sedekah muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dia dari mati su'ul khatimah. Kemudian, nah ini, wa yudhhibullahu biha al-kibra, menghilangkan rasa sombong. Orang kalau sombong suruh sedekah. Kenapa? Karena memikirkan orang lain yang nggak punya. Kenapa harus saya sombong? Itu ada orang yang nggak punya. Bukankah dia yang nggak punya, saya juga bisa jadi begitu? Jadi nggak sombong. Ya, terus wal faqra, dan kefakiran. Nah ini Nabi bilang. Ya, sedekah ini menghilangkan kita kefakiran. Kemudian wal fakhro, bangga-banggaan, enggak bangga-banggaan. Kenapa dia sedekah? Ingin ganjaran dari Allah. Kenapa dia sedekah? Karena dia tahu rezeki yang dia dapatkan dari Allah. Jadi enggak dia bangga-bangga. Ya, enggak bangga, enggak sombong, bahkan hatinya lembut. Ya, bahkan hatinya lembut. Tadi ada sebutan dipanjangkan umur, memanjangkan umur. Begini maksudnya. Kalau panjang umur itu misalnya tadinya umurnya 60, tambahin gara-gara sedekah jadi 70, begitu? Bukan. Ya, bukan. Walaupun sebagian ulama ada yang memaknakan demikian, diambil dari umur akhiratnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan dipanjangkan umur itu hakikatan, memang dipanjangkan umurnya. Misalnya tertulis dia 60 tahun. Ya. Ditambah di umur di dunia 60 tahun. Di akhirat sampai kiamat 900 tahun misal. Jadi berapa umurnya? 960. 960. Diambil tuh yang 900. 10 dikemanain? Ke dunia. Jadi umurnya yang tadinya 60 jadi 70. Di akhiratnya jadi 890 tahun. Sama juga begitu. Ada yang mengatakan demikian, ya. Nah, tapi yang masyhur panjang umur itu Habib Muhammad menerangkan, ya. Pengarang kitab ini mengatakan, Sayyidul Walid Habib Muhammad mengatakan, wal muradu bi ziyadatil umur al barokah fihi, berkah. Nah, apa tuh berkah? Banyak kebaikannya. Umurnya pendek bisa sedekah banyak. Umurnya pendek bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang enggak dilakukan orang lain dalam waktu yang dia lakukan. Ini lebih jelas lagi keterangan beliau, ya. Nah, bi an yuwaffaqa lil a'malis shalihah. Jadi orang yang panjang umur itu dapat keberkahan umur. Bagaimana dapat keberkahan umur itu? Allah memberikan taufik kepada dia untuk beramal soleh. Untuk beramal soleh. Orang lain juga beramal soleh. Apa bedanya dengan dia? Ini bedanya. Faya'malu fi sanawatin qalilatin minal khair. Dia beramal, ya, pada waktu yang tidak terlalu panjang, hanya tahun-tahun sedikit saja, beberapa tahun saja, ya. Ma la ya'maluhu ghairuhu fi sanawatin katsira. Yang dia lakukan 2 tahun itu orang lain enggak bisa melakukannya 5 tahun. Nah, itu panjang umur. Jadi seseorang yang bisa melakukan kebaikan, yang dia lakukan cuma 2 tahun, banyak yang dia lakukan. Yang kalau dilakukan oleh orang lain 5 tahun enggak bisa tuh. Itu namanya orang panjang umur. Contohnya siapa? Kayak Imam Nawawi, kayak Imam Suyuti, kayak guru saya nih, Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ini Masya Allah, karangannya 100 lebih, ada yang belum dicetak, ya. Mari masih berupa apa namanya? Apa sekarang? Manuskrip apa? Enggak paham dosa saya itu, ya. Belum dicetak. Beliau umurnya tidak panjang, beliau hanya 63 tahun umurnya. Tapi karangannya Masya Allah, ya, lebih dari 100 kitab yang beliau karang, ya. Nah, itu namanya apa? Namanya ditambah
umur. Dan memang nyata. Memang nyata. Tidak ada yang keluar dari rumah guru saya kecuali megang amplop. Kecuali orang kaya ya. Yang biasa-biasa anak murid. Anak-anak tuh senang ke rumah guru saya. Kenapa? Karena kalau keluar nggak pernah kosong. Kalau tidak kitab, amplop. Hah? Datang dari Indonesia ketemu soalnya keluar, kasih. Hah? Ada yang orang ngadu gini-gini, kasih. Belum lagi tiap bulan tuh, ini buat rumahnya, ini buat belanjanya, ini itu ada seluruh semuanya. Bayangkan saudara tuh amalan. Bukan saya membanggakan guru saya, nggak apa-apa, udah meninggal beliau, nggak jadi masalah, saya banggakan. Jadi saya tidak melihat, ya, seorang ulama yang karamnya, dermawannya, seperti pengarang ini kitab Al-Habib Muhammad bin Ali Maliki radhiyallahu taala anhu warḍah. Luar biasa. Luar biasa. Infaknya tuh luar biasa. Ya. Nah, kita bisa lihat sendiri. Kadang-kadang kita yang disuruh soalnya ambil tanah, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Lari, kejar sebulan, kasih. Begitu. Musyahad. Ya. Subhanallah, dibuka kuburnya masih wangi, masih apa namanya? Tidak berubah sama sekali. Kayak kita juga punya Kiai Muhammad Zubair ya, dibuka kuburnya itu apa namanya? Masih utuh. Ya. Orang-orang yang baik utuh dalam kuburnya. Orang-orang yang baik utuh dalam kuburnya, ya. Bang Jo nanya lagi, kok ada orang-orang ya kelihatannya baik tapi hancur jadi tengkorak? Apa itu tanda masuk neraka? Tidak, biasanya begitu. Biasanya orang kalau mati dimasukin ke dalam tanah bisa hancur, ya. Tapi bukan berarti tanda ahli neraka, ya. Enggak, ya, tidak tanda. Tapi kalau itu tidak hancur, utuh, itu sudah kelihatan dia insyaallah min ahlil jannah. Ya, itu bisa kita tentukan, ya. Mudah-mudahan semuanya kita disabitkan oleh Allah tubuh kita di dalam apa namanya? Di dalam kubur. Saya paling takut benar urusan di dalam kubur itu ya Allah, ya. Nah, mudah-mudahan Allah tetapkan apa namanya badan kita tidak hancur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, apa yang tidak menghancurkan tubuh kita di dalam kubur? Amal-amal yang baik. Ya, amal-amal yang baik itu akan membela kita. Jadi yang akan menghancurkan kita tuh belatung-belatung ditolak oleh amal baik kita. Masuk dari sini ada amal dari perut kita, ada amal dari kaki kita, ada amal dari kepala kita, ada amal. Kan sudah kita baca dulu di bab tentang wudu, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadirin, panjang umur itu adalah seorang yang bisa melakukan banyak perbuatan dalam waktu yang singkat yang tidak bisa dilakukan orang lain dalam waktu sesingkat itu. Itu namanya panjang umur, ya. Nah, itu. Baik. Wasadaqatu tazidu fil mal wa tubarikuhu wa tadfa'u anhul mufsidat. Tadi juga dijelaskan bahwa sedekah ini menjaga harta kita, ya. Wasadaqatu tazidu fil mal, menambah, bukan ngurangin, nambah. Zahirnya kan kurang. Kita punya duit 1.000, sedekahin 500 tinggal berapa? Zahirnya 500 tinggal, iya kan? Nah, zahir yang kita lihat tinggal 500 itu di dunia. Di akhirat kali 500 kali 10. Anda sudah punya berapa? 5.000. Pasti itu pasti sudah 5.000 sudah pasti, ya. Nah, asal uangnya benar, ikhlas karena Allah, 5.000 sudah pasti itu di sana. Mungkin nggak kelihatan di dunia tuh, itu di akhirat sudah pasti. Tapi kadang-kadang di dunia juga Allah balas sebelum di akhirat. Nah, sebelum di akhirat. Wasadaqatu tazidu fil mal. Sedekah itu menambah harta benda kita, wa tubariku, dan memberi keberkahan. Jadi kebaikannya banyak tuh. Wa tadfa'u anhul mufsidat, dan mencegah kejelekan-kejelekan harta. Mana kejelekan harta? Dipakai maksiat. Dipakai nyusahin orang, dipakai mencelakakan orang, dipakai nyogok supaya naik pangkat. Dipakai buat zina, nasallallahu alafiyah, dan lain-lain sebagainya. Tuh mufsidat tuh, ngancurin harta benda kita. Tapi ada orang yang hartanya bagus, ke masjid, ke anak yatim, ke orang yang nggak punya, janda-janda, kalau yang cakep dia kawin. Ya. Loh, ya nggak apa-apa, kenapa jadi ketawa? Anda heran. Kenapa ketawa? Kan benar omongan saya. Bukan disuruh berbuat dosa.
Saya bilang tuh sedekah, kasih anak yatim, orang-orang yang nggak punya, janda-janda, kebetulan cakep, kita kawin. Kan nggak apa-apa. Iya, kalau dia mau, iya nggak? Iya. Kalau istri kita yang di rumah juga mau, boleh. Iya. Iya Bu, kalau ada izin dari ibu Bu. Baik. Jadi sedekah itu menambah harta benda dan memberi keberkahan kepada harta benda kita, menjauhkan kita dari yang jelek, harta itu dari hilang kejelekannya. Kalau Rasulullah SAW, mana gosot sadaqatun min mal. Ya, nah ini bahwa sedekah itu bertambah. Nabi mengatakan tidak kurang dengan sedekah harta benda kita, nggak kurang, nggak jadi kurang. Di akhirat sudah jelas, tadi saya sudah jelaskan, ya, kita 10 kali dapat. Di dunia juga kadang-kadang begitu. Mungkin Anda tidak melihat bahwa misal Anda punya uang 1 juta, 100 ribu Anda keluarkan, tinggal berapa? 900 ribu. Di sisi Allah tinggal kita kaliin aja, 100 kali 10, 1 juta sudah ada tuh di akhirat. Buat celengan kita tuh. Tinggal yang 900, kan kelihatannya kurang. Itu yang 900 Allah beri keberkahan. Ya, diberi keberkahan. Mungkin Anda sedekah 600 tinggal 400, tapi ada keberkahan di situ. Bagaimana sih keberkahan? Rasa cukup. Nggak merasa kurang. Alhamdulillah beras cukup, belanja cukup, anak istri pakaian cukup. Bahkan saya bisa tamasya, bisa ngasih orang lain, bisa ngasih tambah orang lain lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Dirasakan langsung barokahnya. Ada yang begitu. Di dunia dan akhirat kelihatan. Ya. Yang jelas di sisi Allah udah nggak pasti tidak akan hilang. Ya. Galawal makna anna naqsu al hasil fil mal fi surah. Dijelaskan juga oleh Malif bahwa kekurangan yang kita lihat dari harta yang kita sedekahkan majburun bil barokah al khafiyah, ditambal oleh Allah dengan keberkahan yang tidak Anda lihat. Apa tuh keberkahan yang tidak lihat? Rasa puas diri Anda. Orang itu kalau memberi ada kepuasan tertentu. Orang kalau bersedekah ada nikmat tertentu. Silakan buktikan. Omongan saya dibuktikan. Anda kalau ngasih orang itu ada kenikmatan sendiri. Kalau kita ikhlas, oh ini nggak punya nih, kita tahu nih, kita kasih. Itu nikmat waktu memberi itu. Ya, nikmat rasanya. Ya. Dari Allah itu khusus, ya. Terus ada keberkahan lain lagi. Majburun bil barakah. Barakah khafiyah. Ya barakah itu rasa cukup. Ya. Di samping rasa bahagia, rasa cukup. Wa hada mudrakun bil his wal ada, ini dialami oleh orang-orang secara kelihatan. Bukan hal yang aneh. Ya, keberkahan orang-orang yang bersedekah ini banyak dirasakan oleh orang-orang yang melakukannya, ya. Baik. Au annahu inna qasat suratuhu lakin sawabahu al mu'addu lahu fil akhirah jabirun li naqsi. Naam, kalau kita nggak melihat ya, 900 juta tinggal 900, nggak melihat yakni kelebihan, oh mana kok nggak ada nambah, di sini nggak nambah, tapi di akhirat sudah pasti yang 100 itu menjadi 1 juta, sudah pasti. Nggak mungkin nggak, ya. Jadi nggak ada ruginya orang yang bersedekah itu. Baik. Nah hadirin, itu yang pertama, ya. Sedekah ngilangin kejelekan harta. Sedekah menambah harta kita. Sedekah memberi keberkahan kepada kita. Sedekah menyenangkan diri kita. Ya. Sedekah menambah rasa kasih sayang kita kepada orang lain. Sedekah memperbaiki akhlak kita. Masya Allah, luar biasa. Ya. Laksanakan sedekah dengan ikhlas, pasti nanti rasa cinta Anda kepada fuqara masakin lebih bertambah. Ya. Mungkin lemah, mungkin banyak. Kenapa mungkin banyak? Karena merasakan kenikmatan. Biasanya dia sehari sedekah 500, tambah jadi 1000. Tambah lagi jadi 2000, tambah lagi 10.000, tambah lagi 100.000. Cerita terakhir di tahun-tahun ini, 1, 2 tahun, 3 tahun ini. Ada seorang bertetangga dengan temannya. Anggaplah anaknya, temannya itu 5. Dia punya anak 3. Tetangganya yang punya anak 5 meninggal. Begitu meninggal dia pikirin, Allah, siapa yang bakal ngasih nih?
Yatim 5 nih. Ini anak 5 sama jandanya. Ya. Nah, ini kebetulan bukan lelaki yang mata jelalatan sama perempuan. Langsung lihat janda terus mau diambil. Enggak. Hah? Ya Allah, gimana? Siapa yang mau infak nih? Dia gaji pas-pasan juga. Dia gajinya misalnya 10.000 real. Akhirnya dia berjanji, ya Allah, saya berjanji 10.000 ini saya membagi 2 dengan tetangga saya yang suaminya meninggal. Dia kerjain tuh. Bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Orangnya biasa-biasa aja. Sholat kadang-kadang Senin Kemis. Di Mekah ada yang ini orang. Jarang ke Masjidil Haram. Jarang ke Masjidil Haram. Tiba-tiba ada orang dari negeri Maghrib. Apa Maghrib bahasanya? Maroko. Ngimpi. Anak lupa ngimpinya suruh sampaikan salam atau suruh tanyain orang ini. Kalau nggak salah suruh sampaikan salam gitu ya. Kalau nggak salah suruh sampaikan salam. Anak lupa tuh suruh sampaikan salam apa-apa gitu ya. Ini rumah, ini orangnya namanya Fulan bin Fulan. Kalau nggak salah Fulan bin Fulan, engkau min ahli jannah. Dia mimpi. Mimpi siapa? Mimpi Rasulullah SAW. Sekali. Dia bilang, nggak mungkin nih. Misalnya tuh orang namanya Abdul Qadir. Kampungnya dikasih tahu, kampungnya ini. Dikasih tahu di Mekah. Besok mimpi lagi. Bilang sama Fulan, kamu min ahli jannah. Hah? Namanya tetap itu lagi. 2 kali. Sampai 3 kali dia mimpi. Akhirnya dia cari guru. Guru, ini saya kok begini-gini. Ayo udah, kamu berangkat umroh, cari itu orang. Insya Allah ketemu. Berangkat dia umroh ke Mekah. Nggak tahu, nggak kenal nih Abdul Qadir. Ini di Maroko, ini di Mekah. Akhirnya dia cari tuh kampung. Ya, dia cari tuh kampung. Kampungnya misalnya kampung A. Tanyain, kenal nggak sama Abdul Qadir? Kenal nggak? Nggak kenal. Terus akhirnya ketemu satu orang, kenal buat ente ngapain nyari orang itu? Tuh orang kurang begitu lurus kerjaannya. Mau ngapain? Nanti diam. Anak mau perlu sama itu orang. Di mana rumahnya? Oh, itu rumahnya. Ente lurus, belok kiri, kanan, liwat Kuitang. Nah, di situ rumahnya. Udah, jalan. Ketok tuh rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente Fulan bin Fulan. Abdul Qadir diterangin nama Rasulullah. Bulan bin bulan. Dan ente bulan. Ente punya amalan apa dia bilang? Ente punya amalan? Enggak punya amalan apa. Lah coba ente pikir-pikir. Ente ini punya amalan apa? Enggak punya amalan apa. Salat juga kadang-kadang saya liwat subuh kadang-kadang ini. Walhasil banyak dosa saya. Jarang anak pergi ke Masjidil Haram. Akhirnya dia bilang, "Syuf, anak bermimpi gini. Ente min ahli jannah." Jatuh dia. Masa anak min ahli jannah? Dia bilang, apa kerjaan anak? Akhirnya coba ingat-ingat. Anak tidak punya apa-apa kecuali, dia bilang, ini tetangga saya, suaminya meninggal. Saya janji sama Allah, gaji saya tiap bulan saya bagi 2 dengan dia. Oh, ini dia bilang. Ini mungkin yang menjadikan ente min ahli jannah. Ayo sekarang kita pergi. Ayo kita sama-sama pergi Masjidil Haram. Pergi Masjidil Haram. Pergi semua nangis dia sembah. Akhirnya dia sembahyang, Allahu Akbar, saat sujud, ini juga sembahyang, sujud. Yang dia bangun, ini kagak bangun-bangun. Begitu ditoleh, bilang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggalnya lagi sujud. Husnul Khatimah enggak? Berkah apa? Berkah sedekah. Ini kejadian, bukan dongeng. Ya, cuman saya lupa tuh tapi kejadian begitu. Akhirnya dia meninggal di Masjidil Haram, dia meninggal sambil bersujud kepada Allah Subhanahu. Makanya kita jadi orang jangan per of the list, ya, jangan. Harus ada sedekah, ya. Enggak usah banyak-banyak, enggak usah maksain diri. Oh, ini Habib rupanya nyinggung-nyinggung supaya sedekah Habib. Enggak, demi Allah tidak itu tujuan saya, tidak itu tujuan saya. Ya. Bismillah, kepada siapa? Ya, terutama kepada orang tua kita, ya. Siapa itu? Saudara-saudara kita, ponakan-ponakan kita. Yang dekat-dekat dulu, jangan yang jauh. Ya, kalau bisa masjid bisa, ulama bisa, guru itu lebih bagus lagi, lebih hebat lagi. Tapi yang paling bagus sedekah itu kepada aqarib, orang-orang yang dekat. Jangan yang jauh, yang dekat ditinggal percuma.
Guru ketemu kasih 5 juta. Sementara orang tuanya kelaparan, buat apa? Nggak ada artinya. Adiknya kesusahan, buat apa? Nggak ada. Yang dekat dulu, ada kita, saudara kita, ibu bapak kita, itu ibu bapak kita jangan disedekahin, wajib kita kasih, ya jangan disedekahin. Ya. Taib. Jadi hadirin, masya Allah, ya, sedekah itu luar biasa. Allah akan mengganjar kita dengan kadang-kadang langsung itu seperti itu, mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan Allah membuka hati kita, tidak menjadi orang yang bakhil. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi orang dermawan, insya Allah. Ya, cinta ingat kepada orang fuqara masakin. Nah, selanjutnya, as-sadaqah hijabun minan nar. Sedekah itu benteng dari api neraka. Tadi nggak disebut. Tadi bikin akhlak bagus, bikin kemanusiaan kita baik, panjangkan umur, jaga harta kita, nambah harta kita, ya. Lebih dari itu, sedekah itu benteng kita dari api neraka. Masih ada waktu nggak? Jam berapa Ica? Berapa? 6 menit. Bismillah, bisa 1. As-sadaqah hijab minan nar. Ittaqun nara walau bisyiggi tamratin. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takutlah kalian neraka walau dengan separuh kurma. Maksudnya apa? Walaupun sedikit sedekah itu ada artinya, bisa menyebabkan dosa kita diampuni oleh Allah, jadi tidak masuk neraka. Nah, ya. Sesuai dengan yang saya katakan. Jangan menunggu jadi orang kaya mau bersedekah. Karena sedekah tidak harus banyak-banyak, semampu Anda. Yang penting diambil dari duit yang halal, diberikan kepada orang yang memang membutuhkan, atau ke masjid, atau ke madrasah. Bismillah. Yang paling bagus sedekah itu gimana, saudara? Yang paling bagus sedekah itu kalau kita main judi, ya. Kemudian kita menang judi. Misalnya kita judi 5.000, terus menang 50 juta dari judi. Banyak kan? Nah, 49 juta kita taruh buat sedekah. Nah, itu adalah bekal kita buat jahanam, saudara-saudara. Kenapa? Karena duitnya haram, ya. Nggak bisa dijadikan sedekah. Nah, sedekah itu duit yang halal, ya. Sudah udah enak, senang, boleh nih. Nggak ada, nggak boleh. Orang kalau bersedekah dengan duit yang haram sama dengan mencuci najis dengan air kencing. Jadi suci nggak? Nggak jadi suci. Menghina kotor, saudara-saudara, ya. Jadi tidak usah banyak-banyak. Kalau bisa banyak, bismillah. Saya nggak nyuruh Anda bersedekah sedikit, biar banyak. Tapi kalau yang tidak mampu, sekemampuan Anda. Dalam hidup kita ada sedekah. Sebab sedekah ini mencegah jadi benteng kita dari api neraka. Ya, kita harus punya benteng. Ya, 6. Qala an Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiggi tamratin." Takutlah kamu adab neraka walau dengan separuh kurma. Apa maksudnya separuh kurma? Walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit kita sedekah, gitu maksudnya, ya. Ai ij'alu bainakum wa bainaha wiqaya, jadikanlah antara kamu dengan neraka ada benteng, ada pencegah, ada penjaga, ya. Ai hijaban, ya. Walau kana al-ittiqa bitasadduqi bi syai'in qalil jidan. Sekalipun benteng yang kita bangun dengan sedekah sedikit sekali, enggak apa-apa, tapi ada sedekah. Kita punya benteng. Berarti orang-orang yang suka bersedekah punya benteng dirinya daripada api neraka. Yang enggak ada. Enggak dapat. Lolos nanti masuk neraka, naudzubillah, ya. Gal mithlu syaggi tamratin ay jadi biasa seperti separuh kurma. Kan nggak mungkin orang sedekah, ini anak sedekah menti separuh kurma, nggak mungkin kan? Maksudnya walaupun sedikit nggak apa-apa, jangan merasa malu, jangan, ya, jangan. Fala yahtagir al mutasaddiq dzalik. Jadi orang yang bersedekah sedikit jangan menghina kesedikitan itu, jangan. Ya Allah, kok saya sedikit? Jangan. Sambil kita sedekah, ya Allah, kamu janjikan melalui nabimu akan ditambah ini. Nanti insya Allah sedekah saya tambah banyak. Begitu niatnya, ya. Jangan ya sedikit amat saya sedekah, jangan. Ya Rob, ini saya sedekah, mudah-mudahan ditambah sebagaimana janji Rasulullah. Saya punya harta tambah, saya akan bersedekah lebih banyak lagi. Buktikan, ya kan, buktikan. Begitu kita kaya, tambah banyak lagi sedekahnya. Jangan tambah pelit. Biasanya orang tambah kaya, tambah pelit biasanya. Ya Allah, ruginya bukan main. Padahal itu dari Allah SWT.
ente sekarang kan Nabi bilang tuh sedekah benteng kita dari api neraka. Ditambah sama Allah harta kita, tambah, pelit. Mati, dibawa nggak tuh harta? Punya benteng nggak? Ke nerakanya gimana? Cepat kayak tol, blub langsung ke jahanamnya. Iya, orang nggak punya benteng. Tapi kalau yang sudah ada bentengnya, nempel di benteng itu, mau masuk nggak bisa. Ada apa? Ada punya sedekah. Ya, jadi kita harus ingat mati, ya harus punya benteng untuk api neraka. Apa bentengnya? Nabi katakan sedekah itu bentengnya, ya. Jadi jangan merasa kecil dengan sedekah sedikit, jangan, ya. Falau huna litaglil, itu walau di situ litaglil, itu urusan bahasa ya, nggak perlu kita perpanjang. Gala wa qad dzakara at-tamratu duna ghairiha kalugmatit tu'am. Kenapa Nabi bilang ittagun nara walau bisyiggi tamratin, enggak bilang ittagun nara walau bisyiggi walau yani bisahan ruz atau bisahan tahan. Nabi enggak bilang dengan sepiring nasi atau sepiring terigu. Kenapa? Karena kebanyakan makanan orang Arab adalah dengan korma dulu yang paling terkenal, ya. Makanya Nabi mengatakan demikian, bersedekahlah kamu, takutlah kamu kebenaran, jadikanlah sedekah itu hijab kamu, walaupun hanya separuh korma kita sedekahkan, ya sedikit saja. Ya, baik. Lianna tamra ghalibu wuguti ahli Hijaz. Jadi biasanya korma itu sudah terkenal makanan orang Hijaz, ya, orang Arab, ya. Selanjutnya waktu sef. Ya, saudara-saudara, kesimpulannya marilah jadi orang yang suka bersedekah tanpa melihat banyak atau sedikit. Yang penting sedekah. Jangan jadi orang pelit melilit, ya, jangan. Orang pelit melilit nanti dililit lagi oleh hartanya di jahanam. Nauzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, jadikan kita orang yang suka sedekah, suka menolong orang lain dengan ikhlas, rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan juga. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.